Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Sosial terletak di Kompleks Blok Plan, Desa Moling Kaputo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Di Dinas Sosial terdapat 23 orang PNS dan 25 orang tenaga honorer. Selain itu, terdapat mitra-mitra dinas sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial, taruna siaga bencana, dan pendamping PKH. Dinas sosial ini terdapat 3 bidang. Yang pertama ada bidang pemberdayaan sosial, yang kedua ada bidang rehabilitasi sosial, dan yang ketiga adalah tempat saya bekerja yaitu bidang perlindungan dan jaminan sosial. Saya bekerja di bagian seksi perlindungan jaminan sosial keluarga. Melayani masyarakat dalam pengurusan surat rekomendasi BPJS dan surat rekomendasi jaminan persalinan adalah tugas sehari-hari saya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu surat rekomendasi, apa saja persyaratannya, bagaimana alurnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat rekomendasi, dan berapa biaya yang dibutuhkan ketika mereka mengurus surat rekomendasi. Tahap 1. Menyiapkan bahan konsultasi. Ketika menyiapkan bahan konsultasi, saya harus menyiapkannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika mendatangi ruangan atasan, saya harus datang tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu, saya juga harus menunjukkan sikap sopan, santun, dan ramah kepada atasan. Ketika meminta persetujuan, saya harus melakukan kerjasama dan musyawarah yang baik dengan atasan. Ketika mencatat saran-saran dari atasan, saya harus mencatatnya dengan tepat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang dikatakan oleh atasan. Ketika mendatangi mentor, saya harus disiplin tepat waktu, sopan santun, serta ramah. Biar nanti pengalamannya tidak terlalu menggunakan bau besar. Ketika berkonsultasi, harus ada kerjasama yang baik antara saya dengan atasan. Selain itu, diperlukan juga perumusan poin-poin sehingga konsultasi menjadi efektif dan efisien. Mana lagi bukan di sini? Dalam mendengarkan dan mencatat saran dari mentor, saya harus mendengarkannya dengan penuh kepedulian. Di samping itu, saya juga harus mencatat saran-saran dari mentor dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang dikatakan oleh mentor. Dalam mencari referensi konten media informasi, saya harus mencarinya dengan disiplin tepat waktu sesuai dengan timeline. Selain itu, saya juga harus bertanggung jawab menemukan konten sampai selesai. Ketika membuat draft, saya harus membuatnya dengan kreativitas agar menarik perhatian masyarakat. Di samping itu, saya juga harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari konten draft tersebut. Ketika mengkonsultasikan draft media informasi, saya harus mengkonsultasikannya dengan sopan, santun, dan ramah.
Ketika mencetak media informasi, saya harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab agar tugas tersebut selesai. Setelah media informasi expander dan leaflet dicetak, saya melakukan kegiatan selanjutnya sesuai dengan arahan mentor, yaitu melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Peserta dari sosialisasi itu sendiri adalah aparat-aparat desa, mengingat aparat desa merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat. Melalui aparat desa nanti akan selanjutnya disebarkan kepada masyarakat. Di sini sosialisasi dilakukan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Sumalata Timur, dan Kecamatan Sumalata. Setelah selesai menjelaskan, saya memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk berdiskusi, mengingat kesempatan untuk bertemu ini sangat langka sekali. Meminta bantuan rekan untuk memasangkan expander, mengimplementasikan nilai nasionalisme, yaitu kerjasama. Hal ini dilakukan agar expander dapat segera terpasang. Expander yang terpasang diletakkan di tempat yang strategis sesuai dengan aturan. Dengan penuh tanggung jawab, saya meletakkan leaflet yang sudah tercetak di area meja pelayanan. Arahkan masyarakat untuk melihat dan membaca media informasi. Saya harus menunjukkan sikap sopan, santun, dan ramah, serta menunjukkan sikap kepedulian kepada masyarakat. Di samping itu, saya juga harus menunjukkan sikap saling menghormati dengan masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Menyiapkan bahan-bahan evaluasi, saya harus menyiapkannya dengan penuh tanggung jawab. Saya harus mencari instrumen yang benar-benar mengukur pelayanan publik. Membagikan kuesioner kepada pengguna layanan harus dilakukan dengan sopan, santun, dan ramah agar masyarakat dapat bekerja sama mengisi kuesioner tersebut dengan baik. Menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor harus dilakukan dengan sopan, santun, dan ramah. Dari segi laporan, saya harus menyampaikan isi laporan dengan transparan, dapat dipercaya, dan jelas sesuai dengan jawaban dari responden yang sebenarnya. Laporan yang memiliki akuntabilitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.